masih menyaksikan Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Ya, langsung aja mungkin dijawab pertanyaannya Muksin nih, Pak Quraisy nih. Baik, Hussein. Sebelum kita menjawab pertanyaan Anda, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa saja potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita dianugerahi potensi untuk mengetahui. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ada potensi sehingga bisa mengetahui, manusia ini bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan alam raya ini. Satu potensi. Tinggal dia asah potensinya. Semakin dia asah, semakin banyak dia tahu. Yang kedua, kita diberi potensi rohaniah. Yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Kita diberi potensi nafsu. Nafsu ini perlu. Tetapi jangan berlebih dari porsinya. Nah, kalau menjawab pertanyaan Anda, boleh jadi porsi ruh kalah oleh porsi nafsu. Wah. Nafsu itu perlu. Kalau ada yang menjajah negara kita, itu nafsu, semangat, amarah, keberanian. Nafsu itu perlu, nafsu makan itu perlu. Tetapi jangan berlebih. Nah, sekarang Anda berkata, saya sudah hadir di ruh, yang masuk cuma sedikit. Ke nafsu ini yang masuk banyak, kalah ruh. Itu potensi yang lain diberikan kepada kita apa? Ada hal yang menarik. Kita melalui orang tua kita diberi pengalaman. Apa itu pengalaman? Ingat kisahnya Adam. Dia di sorga. Di sorga dia digoda oleh iblis. Karena digoda, dia keluar, diusir dari sorga turun ke bumi. Ini pengalaman luar biasa. Hei manusia, kamu saya akan tugaskan di bumi menjadi khalifah. Tapi ingat, ada musuhmu. Siapa musuhnya? Setan. Jangan sampai kamu terayu oleh setan. Saya sudah beri kamu pengalaman nih. Kalau kamu terayu oleh setan, kamu akan keluar dari kenikmatan. Kamu sudah punya pengalaman di sorga. Indah sekali sorga itu. Cobalah dalam tugasmu menjadi khalifah di bumi, memakmurkan bumi ini, cobalah ciptakan bayang-bayang sorga itu di dunia. Apa itu bayang-bayang sorga? Damai, tidak ada dosa, ilmu ada, dan lain-lain. Itu pengalaman yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi bekal dalam mencapai tujuan hidup ini. Saya kira itu ya. Potensi Sin ya jawabannya ya. Baik, ibu-ibu di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Masih ingin bertanya Ibu? Silakan Ibu. Ini udah. Silakan Ibu. Saya Latifah Rahman, ingin bertanya kepada Pak Quraisy Shihab. Tadi Bapak bilang kan Allah itu menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya. Tapi belakangan makin sering kita lihat bayi lahir dengan otak tidak tertutup, jantung di luar, itu physically tidak sempurna. Dan juga kadang-kadang karena saya bergerak di bidang otis, saya juga lihat mentally juga nggak sempurna. Jadi kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah Allah bekerja minta maaf sebelumnya tidak serius, atau kita yang salah Pak Quraisy? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Bagus pertanyaan Ibu. Saya ingin bertanya pada Ibu yang berkecimpung di bidang ini. Bisa tidak ada pengaruh makanan terhadap pertumbuhan bayi? Bisa. Bisa, bagus. Yang makan itu siapa? Ibunya. Yang suruh dia makan siapa? Nafsunya, dirinya sendiri. Kalau dia tidak makan atau tidak mau makan, bayinya tidak tumbuh baik atau tidak? Oke. Kalau begitu, ada keterlibatan ibu bapak dalam. Ya, nah, itu sebabnya kalau kita baca kitab suci Al-Quran, sewaktu Allah menguraikan tentang penciptaan Adam, dia katakan, khalaqtu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Hai iblis, apa yang menjadikan kamu enggan sujud kepada apa yang aku ciptakan? Karena dia tidak punya ibu bapa.
Tapi waktu kita reproduksi manusia, dikatakannya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kenapa Allah berkata kami? Karena dia bukan sendiri. Ada keterlibatan ibu bapak. Terlibat ibu bapak di dalam proses penciptaan ini. Kalau mentalnya bagus, kalau hubungannya bagus, anaknya akan lahir dalam mental yang baik. Kalau dia keliru, jadi yang terjadi itu, yang ibu anggap tidak sempurna, itu sebenarnya ada faktor kesalahan manusia. Saya kira begitu, Bu ya. Iya, Bu. Baru terima di akal kita juga ternyata ya. Baik, mungkin bisa kita langsung simpulkan Pak Kris tentang tema kita kali ini. Kalau kita ingin simpulkan, yang pertama bahwa kita ini sebagai manusia tidak mampu mengetahui tentang diri kita kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu penyebab ketidakmampuan kita memahami diri kita adalah karena kesibukan kita berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya mengenal diri, tapi berkaitan langsung dengan hal-hal yang bersifat material. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kepada kita aneka potensi agar supaya kita dapat menjalankan fungsi kita dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Fungsi itu adalah menjadi khalifah, membangun dunia, dan itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kesimpulannya dapat. Iya, jelas sudah tentang tema kita untuk episode kali ini, manusia ya. Kita sudah mengupas dari asal muasal sehingga potensi yang dimiliki oleh manusia hingga segudang pertanyaan yang hadir dari ibu-ibu dan juga dari Muhsin. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini berguna untuk kita bersama untuk kemaslahatan umat juga. Baik, terima kasih juga saudaraku Muhsin. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besar kepada pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini, dan juga terima kasih kepada guru kami Bapak Profesor Haji Muhammad Quraish Shihab. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baiklah kalau begitu kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Ferry Ardiansyah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu.